Oke, halo semua, ketemu lagi. Jadi video kali ini kita akan bahas soal lagi. Kali ini ada soal, jadi bunyinya gini. Soalnya begini, tentukan nilai M dan N yang memenuhi, yang mengakibatkan X pangkat 4 kurang 6X pangkat 3 tambah 8A pangkat 2 X pangkat 2 dikurang M A pangkat 3 X ditambah N A pangkat 4 suku banyak ini habis dibagi X kurang A pangkat 2 gitu ya. Aduh jelek, kayaknya redaksinya salah, ini hapus ya. Oke, jadi nilai M dan N, jadi cari berapa MN yang memenuhi ini, kemudian cari nilai M plus N di mana MN ini memenuhi mengakibatkan suku banyak berikut, yaitu X pangkat 4 kurang 6A X pangkat 3 ditambah 8A pangkat 2 X pangkat 2 dikurang MA pangkat 3 X ditambah NA pangkat 4 habis dibagi X kurang A pangkat 2. Oke, penyelesaiannya pertama kita pikirkan dulu strateginya. Jadi kan selama kalau kita tunggu, ini aku kecilkan sebentar. Oke, nah penyelesaiannya, nah kalau kita lihat soalnya ini kesulitannya mungkin gimana sih cari MN nya. Pertama, dia yang kita ketahui bahwa kita tahu suku banyaknya, kemudian kita tahu derajatnya 4. Cuman bentuknya susah. Pertama di sini ada A X pangkat 3 A pangkat 2 X pangkat 2, kemudian habis dibagi X kurang A pangkat 2. Sekarang kita pikirkan dulu, habis dibagi. Nah, kalau habis dibagi berarti sisanya 0. Berarti sisanya 0. Oke, mungkin kita coba dulu ini. Kita langsung bagi saja, berarti X pangkat 4 dikurang 6A X pangkat 3 ditambah 8A pangkat 2 X pangkat 2 dikurang M A pangkat 3 X ditambah N A pangkat 4. Ini kalau kita bagi dengan X kurang A, dia habis, sisanya 0. Cara paling gampang, mungkin kita coba dengan pakai sintetik kayaknya. Ini kan karena dia dibagi X kurang A, jadi kan ini 2. Berarti kalau kita pakai sintetik, kalau kita pakai metode sintetik kan nanti modelnya ini kita kumpulkan koefisiennya, berarti di sini 1 min 6A. Oke, let's see, I want to, kita ganti hijau mungkin. Nah, kalau kita pakai metode sintetik ini kan 1 min 6A, koefisien X pangkat 2 itu 8A pangkat 2. Ini koefisiennya ada M ya, ini min M A pangkat 3, kemudian konstantanya itu N A pangkat 4. Susah juga ini masalah. Nah, kemudian ini kita hornerkan. Pertama X kurang A, berarti kita nilai pembaginya di sini itu A. Nilai untuk bagian kirinya itu A. Nah, kita hornerkan ini. Nah, ini 1 turun 1 kali A. Ini kita jumlah min 5A kali A. Oke, min 5A kali A jadi min 5A pangkat 2. Oke. Yap, dia bisa, ini kebetulan dia bisa dijumlahkan. Kenapa? Karena pangkatnya sama. Ini kalau kita jumlah jadi 3A pangkat 2. 3A pangkat 2 kali ini jadi 3A pangkat 3. Kita jumlahkan ke bawah. 3 kurang M A pangkat 3, kemudian ini dikali A lagi, ini kan jadi 3 kurang M kali A pangkat 4.
ini kita jumlahkan ke bawah. Nah, hasil harusnya kita dapatkan dia M tambah 3 kurang M kali A pangkat 4. Oke. Ini karena dia habis dibagi, kan tadi dibilang habis dibagi X kurang A pangkat 2, berarti dia habis dibagi. Kalau dia dibagi ini, dia habis. Pertama dia habis dibagi A, hasilnya yang ini. Kalau dibagi lagi dengan A, dia harus sisanya 0. Berarti pertama kita sudah dapat ini harus 0. Jadi kita simpan dulu. Jadi kita simpan dulu. Jadi di sini N plus 3 kurang M dikali A pangkat 4, dia sama dengan 0. Ini kita simpan dulu persamaannya. Kita coba selesaikan lagi. Ini dihapus. Oke, ini kan hasilnya, koefisien hasilnya. Sekarang kita Hornerkan lagi dengan A. Oke. 1 kali A kita jumlahkan dapat min 4A, kemudian min 4A kali A ini dapat min 4A pangkat 2, kita jumlahkan dapat min A pangkat 2. Min A pangkat 2 kali A kita dapatkan min A pangkat 3. Ini kalau kita jumlahkan hasilnya 3 kurang M kurang ini kan koefisien 1 berarti kurang 1 A pangkat 3. Oke. Ini kita simpan lagi. Kita simpan lagi dapat 3 kurang M kurang 1, nanti kita sederhanakan A pangkat 3 sama dengan 0. Oke, berarti kita dapat dua persamaan di sini. Ini kita copy. Oke. Nah, ini tidak bisa kita selesaikan langsung. Kenapa? Karena di sini ada 3 variabel. Mungkin kita selesaikan dulu yang di bawah karena di sini cuma 1. Di sini kita bisa dapat M. Di sini kita dapat simpulkan apa? 1. Kalau dia hasilnya 0, berarti kan dua kemungkinan. Pertama, A pangkat 3 harus 0. Atau 3 kurang M kurang 1 ini yang harus 0. Nah, kalau A-nya 0, kita dapat di sini A sama dengan 0. Nah, kita lihat kalau A-nya kita ganti 0 di sini, ini akan jadi 0, ini akan jadi 0, ini akan jadi 0, ini akan jadi 0. Jadi sisa X pangkat 4. Sedangkan pembaginya sisa X. Nah, ini jelas habis dibagi. Oke, tapi bukan itu yang kita cari. Bukan itu yang kita cari. Berarti solusinya dalam matematika kita biasanya ini kita sebut sebagai solusi trivial. Maksudnya solusi remeh-temeh biasanya sih. Solusi remeh-temeh dan bukan itu yang kita cari. Bukan itu yang kita mau. Biasanya apa ya? Entahlah, nanti mungkin ada sih istilahnya solusi trivial, boleh cari di internet. Apa sih maksudnya solusi trivial? Nah, sekarang kita fokus yang ini. Dari sini kita dapat bahwa 3 kurang M kurang 1 sama dengan 0, berarti 3 kurang 1 itu 2 kurang M sama dengan 0, berarti kita dapat di sini M bilangan, berarti 2 dikurang berapa dapat 0, berarti M-nya harus 2. Kita dapat M-nya 2. M-nya 2, kita kembali ke persamaan ini. Berarti N plus 3 dikurang M dikali A pangkat 4 sama dengan 0. Jelas kayak tadi. Dua kemungkinannya A pangkat 4 sama dengan 0
kita tahu ini trivial, atau ini di sini saja, n plus 3 dikurang m, ini yang sama dengan 0. Oke, karena ini sama dengan 0, kita dapat m-nya 2. Nah, kita bisa substitusi balik ke sini. Dapat n plus 3 dikurang m-nya 2 sama dengan 0. Berarti n plus 1 sama dengan 0. Berarti suatu bilangan yang dijumlahkan 1 adalah hasilnya 0, berarti n-nya mau tidak mau adalah min 1. Dapat m, dapat n, artinya sehingga diperoleh m plus n itu sama dengan m-nya tadi 2 ditambah n-nya min 1 sama dengan 1. Oke, itu dia. Jadi kadang kita bisa selesaikan juga pakai metode sintetik. Cuman perlu catatan di sini, dia bisa disintetikkan. Kenapa? Karena ini kita bisa jumlahkan a pangkat 2, a pangkat 2. Kalau misalkan di sini bukan a pangkat 2, misalkan a pangkat 5, itu hasilnya akan lebih rumit. So, mungkin ya itu untuk beberapa kasus metode sintetik gampang. Bisa kita gunakan, ataukah apa ya, ini salah satu metode sintetik. Kalau selain metode sintetik, kita juga bisa pakai metode pembagian tadi. Berarti kan teorinya ini dia habis dibagi x sama dengan a, kita ganti masuk ke dalam a, dapat persamaannya, tapi itu cuman akan menghasilkan satu persamaan, soalnya kan di sini x kurang a. Nah, sintetik, kelebihannya sintetik, kita bisa tentukan ini hasilnya, hasil baginya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan kalau kalian mau pusing mikir-mikirnya, coba bagi gini, x ini pakai cara bersusun. Mungkin kalian bisa coba sambil mengisi waktu. Ini coba kalian bagi dengan cara bersusun. Ini kalian bagi dengan x kurang a. Nah, dapat nanti kalian coba bla 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 terakhir. Itu terakhir nanti hasilnya harusnya sama sih. Hasilnya nanti akan kalian dapatkan ini. Dan ini harus disamakan dengan 0. Sisanya nanti ada di bawah sini, di atas ini. Ini kalian bagi lagi dengan x kurang a. Sama. Gitu. Kurang lebih mungkin seperti itu dulu untuk pertemuan kali ini. Tetap semangat belajarnya, jangan lupa kurangi main gamemu, perbanyak perbanyak belajar. Ingat kalian sudah kelas 2, sebentar lagi kelas 3, dan sebentar lagi akan kuliah. Jadi perbaiki, mungkin mulai serius lah tentang kehidupannya kalian. Oke, sampai jumpa, sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap sehat.